Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di channel Sang Penghujat kali ini, di episode yang ke-50. Di episode kali ini kita masih tetap meneliti kitab Keluaran pasal ke-6. Di pasal ke-6 ini seluruhnya terdiri dari 30 ayat. Kami akan membacakannya bagi Anda semua. Dan seperti biasa, silakan Anda menyiapkan dahulu camilan dan minuman untuk menemani menyaksikan video kali ini. Oleh LAI diberi subjudul Pengutusan Musa. Kita mulai dari ayat pertama. Pengutusan Musa ayat kedua selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui, bahwa akulah, Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, akulah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, inilah firman yang dikatakan oleh Allahnya orang Ibrani, orang Israel, kepada Musa. Dia mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini oleh LAI memang hanya diterjemahkan Tuhan dengan huruf besar semuanya. Ada juga dengan huruf kecil, T-nya yang huruf besar. Nah, inilah yang menimbulkan penafsiran dari banyak pendeta yang bermacam-macam. Ada juga yang kemudian mengatakan kalau huruf besar semua itu berarti adalah YHWH, Yahweh yang disebut demikian. Tapi jika hanya huruf T-nya yang besar, maka itu hanya sebutan. Kalau dalam bahasa Inggris sebagai Lord atau Baginda, Raja yang dipuja, dipuji, dan juga memang disembah akhirnya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan ini menyatakan, memberi pernyataan kepada Musa bahwa dialah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dan menjanjikannya kepada ketiga orang ini tanah Kanaan. Oh no! Tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Jika memang Musa ini cerdas, tentunya dia akan bertanya kepada si Tuhan ini, apakah sudah engkau tepati Tuhan janjimu tersebut kepada mereka? Bukankah ini di ayat keempat ini jelas-jelas Tuhannya sendiri menyatakan, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan. Lantas, apakah itu terbukti? Mungkin Musa memang tidak mengerti tentang hal ini. Makanya dia tidak bertanya apa-apa. Lantas, si Tuhan ini pun melanjutkan perkataannya dengan menyuruh Musa mengatakan kepada orang Israel bahwa si Tuhan ini telah mendengar perang dari orang Israel karena diperbudak oleh orang Mesir. Dan kemudian si Tuhan ini ingat kepada perjanjiannya. Sungguh sesuatu yang saya katakan, apakah ini kebohongan ataukah ini kebodohan? Oh no! Inilah mengapa saya memberikan judul di sini adalah serial kebohongan melawan kebodohan. Satu pilihan bebas bagi kita untuk memilih. Mau memilih menjadi penerus kebohongan ataukah sebagai penerus kebodohan. Nah, ini terserah dari kita masing-masing. Satu pilihan yang bebas. Dan kita lihat di ayat
ke-8-nya ini, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Nah, di sini mu-nya mu siapa? Mu-nya mu Musa atau mu-nya kepada orang-orang Israel yang sedang menjadi budak ini? Oh no! Karena di ayat ini benar-benar sangat krusial, sangat penting, dan inilah menjadi pertaruhan bagi kita semua. Apakah kita ini menjadi pembohong ataukah kita ini benar-benar tolol? Bukan hanya bodoh, tapi benar-benar keterlaluan sekali. Di sini Tuhan telah memberikan pernyataan yang sangat-sangat jelas. Telah kujanjikan dengan sumpah memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan akan memberikannya kepadamu. Ini bagaimana cara nalar kita? Kalau memang telah diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tentunya orang-orang Israel ini tidak akan jadi budak di Mesir, Bapak Ibu. Oh no! Dan sekarang Tuhannya ini menjanjikan hal yang sama. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Inilah satu pernyataan yang luar biasa. Ya, tergantung Anda mau menambahi apa. Luar biasa bohongnya, luar biasa bodohnya. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Ya, di sini kita lihat di ayat ke-9 ini, Musa sudah memberitahukan hal ini kepada orang Israel, tapi mereka itu tidak mendengarkan karena putus asa. Karena memang tekanan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada orang-orang Israel ini berat dan memang benar-benar kejam. Namun juga harus kita perhatikan bahwa kurun waktu antara Abraham, Ishak, dan Yakub yang terakhir pernah tinggal di Mesir, bahkan mati di Mesir, ini hingga orang-orang Israel ini yang menjadi budak terpisah rentang waktu yang sangat lama. Jika kita kembali melongok kepada kitab Kejadian sebelumnya, pernah si Tuhan ini mengatakan bahwa keturunan Abraham akan diperbudak selama 400 tahun. Oh no! Kalau demikian 400 tahun ini telah mendekati masa-masa akhir. Jika kita percaya cerita tersebut, katakanlah ini sudah 390 sekian tahun. Mereka terakhir hidup di dalam kenyamanan, zona nyaman di Mesir. Ini adalah leluhur mereka, keturunan dari Yusuf bersaudara. Sekarang mereka yang mengalami perbudakan ini telah terpisah sekian lama dan mengalami perbudakan. Dan kita lihat bahwa mereka diperbudak 400 tahun, ataukah mereka ini rentangnya 400 tahun dari Yusuf atau dari Abraham. Ini juga kita harus mencermati dengan jeli. Jika kita melongok di ayat sebelumnya, yakni di Kejadian 15, di ayat ke-13, di situ si Tuhan itu berkata kepada Abram bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oh no! Jadi kalau kita merunut kepada perkataan Tuhannya itu di kitab Kejadian, orang Israel ini dari zamannya Yusuf hingga mereka di sini kemudian diperbudak, pastinya sudah sangat lama, Bapak Ibu.
mungkin sudah 1000 tahun. Bayangkan jika ini memang harus mengalami perbudakan 400 tahun. Padahal nenek moyang mereka hidup nyaman di Mesir pada waktu zaman Yusuf. Jelas mereka pasti lupa dengan janji-janji ilahi semacam itu. Bahkan mereka pun tidak kenal siapa Abraham, Ishak dan Yakub. Kemungkinan demikian. Makanya di sini ketika Musa mengatakan kepada orang Israel, mereka tidak mendengarkan. Karena selain mereka putus asa karena perbudakan, mereka juga sudah lupa. Karena leluhurnya berada di zona nyaman. Mereka tidak kenal sama sekali. Dan mereka tidak ngerti bahwa si Tuhan itu pernah berjanji pada moyang mereka akan diberikan negeri. Karena rentangnya terlalu jauh, sudah berabad-abad, akhirnya mereka keturunan ini tidak ingat sama sekali, bahkan tidak tahu. Oh no! Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ya, di ayat ke-10 ini kita lihat bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk menghadap Firaun. Di sini Musa menolak karena kenyataan yang ada bahwa dia bercerita mengenai Tuhannya orang Israel sendiri pun orang-orang Israel itu tidak kenal, bahkan tidak peduli terhadap si Tuhan ini. Bayangkan kalau dia menghadap kepada Firaun, dan ini sudah terbukti di pasal sebelumnya bahwa Firaun mengatakan tidak kenal siapa Tuhanmu. Ya jelas orang Israel sendiri tidak peduli, apalagi Firaun yang orang Mesir. Sesembahannya beda. Nah inilah kembali. Apakah kita meneruskan jadi pembohong ataukah kita yang jadi orang bodohnya? Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Nenek moyang Musa dan Harun inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben anak sulung Israel, Henoh, Palu, Hezron dan Karmi, itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Di sini kita kembali diberi pertunjukan mengenai silsilah. Nampaknya bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat membanggakan bagi diri mereka jika mereka mengetahui bahwa dirinya ini keturunan dari sosok-sosok terkenal pada zaman dahulu kala. Ya contoh inilah yang pernah saya dengar, bahwa yang namanya Hitler itu mencaci maki dan membenci orang Yahudi, kan dianggap Zionis, dan akhirnya terjadi pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Oh no! Genosida pada waktu itu orang Yahudi dibunuh oleh Nazi Jerman. Hitler sendiri membenci kaum Yahudi, namun ajaran Yahudi justru di-copy paste oleh dirinya, sehingga Hitler mengambil contoh untuk menunjukkan bahwa bangsa Jerman adalah bangsa Arya, satu bangsa yang hebat, mampu menaklukkan bangsa-bangsa lain, sehingga inilah menimbulkan gairah bagi orang-orang Jerman waktu itu untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Ini karena Hitler sendiri mengerti benar mengenai cerita-cerita Yahudi ini. Inilah yang ditunjukkan kepada kita mengenai silsilah. Seperti yang kita tahu dari kitab Kejadian, silsilah itu sangat penting. Bahkan di Perjanjian Baru pun silsilah itu dipertahankan. Bahkan konon sampai sekarang pun kalau Anda pergi ke Israel, katanya ada orang-orang yang tahu bahwa dia itu keturunan suku apa. Mau suku Benyamin, mau suku Yehuda, dia tahu. Nah itu sesuatu yang
terserah Anda. Apakah Anda percaya atau tidak? Di sini kita kembali disuguhi mengenai silsilah. Dari silsilah keturunan Ruben, kemudian keturunan Simeon. Kita lanjut di ayat berikutnya. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei, menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat Amram, Yishar, Hebron dan Uzil. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Di sini kita melihat keturunan dari suku Lewi, anak-anak Lewi. Bahkan dikatakan bahwa umur Lewi ini 137 tahun. Terpaut 10 tahun lebih muda dari usia bapaknya, yakni Yakub. Yakub meninggal di usia 147 tahun. Tinggal Anda kira-kira sendiri, ketika Lewi masuk ke Mesir ini bersama saudara-saudaranya, kira-kira usia berapakah Lewi ini? Terpaut berapa tahun antara Lewi dengan si bapak, Yakub? Ya, Anda tinggal hitung-hitungan aja, perkirakan kalau umur Lewi pada waktu masuk ke Mesir ini sekitar 75 atau 80 tahun, berarti Lewi ini tinggal di Mesir sekitar 50 tahun lebih. Sungguh suatu kenikmatan bahwa dia bisa hidup enak di Mesir bersama saudaranya yang bahkan dulu disia-sia, yakni si Yusuf itu. Dan sekarang dia menurunkan banyak keturunan. Ini kalau dihitung dan berdasarkan dari perkataan-perkataan pendeta bahwa mereka diberkati beranak pinak yang banyak sehingga melebihi penduduk Mesir sendiri. Ya tinggal Anda percaya atau tidak terserah. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Dan Amram mengambil Yohebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, disinilah, di ayat ke-20 ini baru kita tahu bahwa ayah dari Musa ini bernama Amram. Sebagaimana yang saya telah katakan di episode terdahulu, kalau di Islam dikatakan bapaknya si Musa ini bernama Imran. Ya beda pelafalan ya, mungkin orang Jawa dengan orang Batak atau orang Jawa dengan orang Jepang pelafalannya beda. Nah inilah makanya antara orang Yahudi dengan orang Arab lidahnya berbeda sehingga pelafalannya pun menjadi lain. Di sini kita lihat bahwa Amram mengambil Yohebed saudara ayahnya. Berarti ini Amram ini mengawini bibinya sendiri, tante tua atau tante muda, bude atau bule, kita tidak tahu. Tapi di sini disebutkan dia mengambil Yohebed saudara ayahnya menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa. Ya, sesuatu yang memang kalau kita percaya ini juga menjadi satu masukan bahwa Amram ini adalah orang Lewi. Dia akan mengawini sesamanya suku Lewi. Ini yang nampaknya yang menjadi asumsi dari banyak pendeta bahwa suku-suku ini akan kawin dengan sesama sukunya. Jarang sekali mereka berpindah mengawini suku yang lain. Nah ini buktinya bahwa Amram sendiri, bapak dari si Musa, mengawini tantenya sesama suku Lewi. Apakah memang tidak ada gadis lain dari suku lain yang menarik hati Amram? Ataukah memang ini satu ajaran, satu aturan yang diterapkan di keluarga Yakub? Kita juga tidak tahu. Tapi jika kita menilik cerita sebelumnya, bahwa anak-anak Yakub pun mengambil dari suku-suku lain, dari bangsa lain sebagai istrinya.
Ya ini mungkin hanya kebetulan bahwa si Amram ini justru jatuh cinta kepada bibinya, kepada tantenya. Ya kalau ini mengingatkan saya seperti cerita silat, Condor Heroes. Ya Anda kalau yang pernah menyaksikan Anda mengerti. Ada Bibi Lung itu, Yoko dan Bibi Lung. Anak-anak Yishar, Korah, Nefek, dan Zichri. Anak-anak Uzil, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahesan, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putil menjadi istrinya dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Ya, di sini, di ayat-ayat ini kita masih melanjutkan mengenai silsilah dari keturunan Lewi. Dan kita melihat Harun pun telah mempunyai anak 4 orang, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Dan kemudian bahwa anak Harun, Eleazar pun mengambil anak perempuan Putiel dan mempunyai anak bernama Pinehas. Berarti Harun sendiri sudah kakek. Begitu juga mungkin dengan Musa. Dia sudah kakek. Dan seorang kakek-kakek diperintahkan oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ini satu cerita motivasi yang bagus bagi kita semua yang sudah lanjut usia. Jangan pernah menyerah dengan banyaknya usia kita. Siapa tahu bahwa Tuhan memakai kita menjadi seorang pemimpin pada usia senja kita. Contohnya, ya Musa ini. Begitu juga kalau kita lihat Harun. Dia sudah mempunyai cucu dan dipanggil Tuhan untuk menemani Musa membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Ini satu cerita motivasi yang bagus untuk kita semua. Terserah apakah cerita ini beneran ataukah cerita ini bohongan. Tapi ini yang bisa kita jadikan motivasi bagi kita, bagi yang sudah usia lanjut. Sama seperti saya, berusia sudah kepala 5 dan diminta untuk membahas cerita-cerita dari Alkitab ini, dimulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Sesuatu yang menurut saya memang berat karena harus dikupas ayat per ayat, pasal per pasal, kitab per kitab. Butuh waktu sangat lama bagi saya. Tapi ini juga sangat menyenangkan kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Tetapi ternyata ketika saya membahas kitab Kejadian ini, saya menemukan banyak kejanggalan. Dan inilah yang membuat saya akhirnya mengalami pergolakan di dalam diri saya sendiri. Cerita ini beneran, satu kenyataan, ataukah ini hanya kebohongan, satu legenda. Kalau memang ini legenda, saya pun mampu menampilkan legenda-legenda dari Indonesia, bahkan dekat dari tempat saya sendiri. Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun, Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Inilah penegasan dari apa yang telah saya katakan tadi, bahwa Musa dan Harun dipakai Tuhan di usia senja mereka. Untuk dapat berbicara kepada Fir'aun, seorang raja Mesir, seorang yang dihormati, seorang kakek-kakek, 2 orang kakek-kakek menghadap kepada raja untuk meminta pembebasan bagi kaumnya. Sesuatu yang memang sangat membanggakan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Musa menghadap Fir'aun. Ayat ke-28. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan, katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu.
Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Ya, di sini kita melihat di ayat-ayat terakhir ini, ketika Musa menghadap Firaun, di sini Tuhan pun menyuruh Musa untuk menyatakan kepada Firaun bahwa dialah Tuhan dari bangsa Israel, dan meminta Musa untuk menyatakan kepada Firaun ini agar membebaskan bangsa Israel ini dari perbudakan. Tapi kembali di ayat terakhir ini kita melihat Musa pun memberikan argumentasi, memberikan penolakan kepada Tuhannya dengan mengatakan, aku ini seorang yang tidak petah lidahnya, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Ini adalah pengulangan dari kengeyelan dari seorang Musa kepada Tuhannya. Ini tercantum lagi di ayat terakhir ini. Ini Anda harus menggarisbawahi dari perkataan Musa ini kepada Tuhannya. Inilah lambang kengeyelan dari seorang Musa. Dia tetap menyatakan lidahnya tidak petah, tidak mampu berbicara, begini begitu, sehingga akhirnya kita tahu bahwa Tuhan murka. Dan sampai akhirnya Tuhan pun menyuruh Harun untuk menemani Musa. Dan di sini kita kembali diberi pertunjukan bahwa Musa pun masih tetap ngeyel. Di pasal ke-6 di ayat ke-30 ini. Oh no! Ngeyel untuk menolak, berkata kepada Firaun, menyampaikan apa pesan dari si Tuhan ini. Inilah Bapak Ibu 30 ayat. Ya, sebenarnya di pasal ke-6 ini tadi kita membaca hanya 29 ayat, karena ayat pertamanya telah masuk di episode sebelumnya. 29 ayat telah kita pelajari, kita bahas, dan kita melihat ada hal-hal yang memang janggal, dan di sini kita diuji. Bukan hanya iman kita, bahwa hanya yakin tanpa melihat, tidak mengerti apa-apa, hanya yakin. Ataukah Anda menggunakan nalar Anda untuk mengerti dengan sejernih-jernihnya, seterang-terangnya mengenai cerita-cerita ini? Jelas, Anda akan melihat perbedaan yang besar dari apa yang saya ulas ini dengan khotbah para pendeta. Silahkan Anda analisa sendiri, Anda renungkan sendiri, karena inilah pembahasan yang ada. Yang menjadi pembeda adalah begini. Saya membahas, sekali lagi saya katakan, saya membahas berdasarkan urutan ayat per ayat, pasal per pasal, dari depan ke belakang. Saya tidak menggunakan metode yang biasa digunakan oleh para pendeta, seperti kutu loncat, belalang ke sana ke sini, loncat sana, loncat sini. Saya tidak demikian. Saya bukan kecebong, saya bukan katak, bukan kodok yang main loncat sana, loncat sini, comot ayat sana, comot ayat sini. Saya hanya menyuguhkan ayat-ayat yang telah pernah kita baca. Itu kita ulang. Sama seperti seorang pelajar kalau sekolah. Seorang guru tidak akan mengajarkan modelnya pendeta, loncat sana, loncat sini. Yang belum kita tahu-tahu dibahas, dipakai, digunakan. Gunanya apa? Hanya membuat bingung. Namun ketika satu persatu kita telaah secara berurutan, barulah kita melihat kejanggalan yang luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekian dulu pertemuan kita di episode kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Jika memang Tuhan kita menghendaki bahwa channel Sang Penghujat ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan dari tiap episode yang Anda tonton ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di episode mendatang. Shalom.